wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada Ahad pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian Ahad pagi dari ayat surat Al-Baqarah dari ayat 4 sampai 7 dengan bahasan sifat-sifat orang-orang kafir. Untuk Ustadz Ridwan, apakah sudah siap Ustadz? Ya. Baik Ustadz, kepada Ustadz Ridwan Hamidi, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari tafsir Al-Quran di surat Al-Baqarah pada bahasan sifat orang-orang yang beriman, kemudian nanti masuk ke bahasan sifat orang-orang kafir. Jadi dimulai dari bahasan sifat orang-orang beriman, baru lanjutannya adalah sifat orang-orang kafir. Ini maaf, layarnya bisa diperbesar lagi nggak ya? Ya, biar tampilannya bisa maksimal. Sudah maksimal ya, nggak bisa diperbesar lagi ya. Biar satu halaman full itu ya. Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas di layar jamaah sekalian. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mulai mengawali pembahasan dari pengantar surat Al-Baqarah. Dilanjutkan dengan bahasan yang berkaitan dengan sifat orang-orang yang beriman. Dan pada pembahasan sebelumnya, ulasannya baru dimulai dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Di mana di ayat pertama Allah SWT berfirman, Alif Lam Mim. Jadi di ayat pertamanya ada 3 huruf. Sementara Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim di awal surat pada 113 surat dalam Al-Quran, hanya surat At-Taubah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada Al-Baqarah sama juga dengan pada surat-surat yang lain, misalnya Ali Imran, atau di tengah mushaf misalnya ada surat Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, dan begitu seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim dicantumkan, tetapi bukan bagian dari ayat pertama. Dan itu yang dipilih oleh para ulama, sehingga penomoran ayat pada Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, dan seterusnya, termasuk misalnya kalau di surat Al-Isra, ayat pertamanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Subhanalladzi asra. Pada surat Al-Kahfi, ayat pertamanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Alhamdulillah, dan seterusnya. Pada surat Maryam, ayat pertamanya Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim dicantumkan. Ya, jadi pada ayat pertama
Alif Lam Mim pada pembahasan sebelumnya, huruf ini dinamakan dengan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terdapat pada awal surat. Dan pada beberapa surat diawali dengan huruf muqatta'ah yang jumlahnya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, dan seterusnya. Seperti pada surat Maryam, jumlah hurufnya lebih banyak daripada yang terdapat di surat Al-Baqarah ini. Dan penyebutan Alif Lam Mim ini mengandung makna bahwa Al-Quran ini mukjizat. Sebab tantangan kepada orang-orang Arab yang dianggap sebagai ahli bahasa, mereka tidak sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Tidak sanggup membuat yang bisa menandingi Al-Quran, apalagi lebih baik dari Al-Quran. Yang setara dengan Al-Quran saja mereka tidak sanggup. Mereka tidak mampu menandinginya. Nah, kemudian pada pembahasan sebelumnya juga telah disampaikan bahwa dalam hadis di Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan mendapatkan kebajikan. Satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebajikan itu dilipat gandakan sampai 10. La aqulu, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Lakin, tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Ini sedikit mereview apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada ayat kedua, Allah SWT berfirman, Zalikal kitab. Zalika, kata isyarat yang menunjukkan pada sesuatu yang jauh. Itu. Tetapi padahal yang dimaksud adalah ini, Al-Quran. Penyebutannya tidak menggunakan kata hadzal kitab, tapi zalikal kitab. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa ini penyebutan dengan maksud untuk menghormati atau memuliakan Al-Quran. Jadi penyebutannya bukan menunjukkan ini, tapi dengan menggunakan kata itu untuk menunjukkan ada upaya untuk memuliakan Al-Quran. Di kata yang digunakan adalah ini, terjemahannya. Tetapi kata aslinya dalam bahasa Arab, dzalika, yang menunjukkan kata isyarat untuk sesuatu yang jauh, dan hikmahnya adalah untuk memuliakan. Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu punya kedudukan yang tinggi. Jadi penyebutannya tidak mengatakan ini. Dan dalam bahasa, dalam sastra atau balaghah, dalam bahasa Arab atau dalam bahasa yang lain, kita juga mengenal penggunaan istilah-istilah seperti ini. Misalnya, kalau dalam Al-Quran kita bisa, atau dalam bahasa sehari-hari, kita dapati misalnya orang pada saat menyebut tentang orang yang dimuliakan, kadang-kadang tidak langsung menyebutkan Anda, tapi menyebutkan dengan bahasa lain yang maksudnya adalah orang yang ada di hadapan kita. Banyak bentuk-bentuk seperti ini. Kita kadang-kadang mengatakan, ya insya Allah orang seperti Anda. Padahal yang dimaksud adalah Anda. Tapi diperhalus dengan menggunakan beberapa kata untuk memuliakan. Nah, di sini juga sama, dzalikal kitab. Kemudian la raiba fihi, penjelasan tambahan ingin kami sampaikan, pada saat menyebutkan la raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya. Ini mengandung makna kebalikannya. Dalam tafsir As-Sa'di sebutkan la raiba fihi, karena la itu artinya negasi, nafyun. Maka maksudnya la raiba fihi
untuk menegaskan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya, berarti sebaliknya. Berarti Al-Quran sangat meyakinkan. Tidak ada keraguan sekecil apapun. Kalau tidak ada keraguan sekecil apapun, berarti meyakinkan. Dan sangat meyakinkan. Kalau ada keraguan sedikit, itu sudah lumayan bagus. Dan itu sudah sampai pada tingkat yakin dan keraguannya sedikit secuil. Tetapi kalau tidak ada keraguan secuil apapun, sedikit apapun, berarti sangat meyakinkan. Artinya, semua informasi yang disampaikan itu pasti benar tanpa perlu pembuktian. Tanpa perlu dicek. Misalnya Allah menceritakan kepada kita tentang hari kiamat. Bahwa di hari kiamat kelak nanti akan ada peristiwa-peristiwa hari kiamat. Yang Allah ceritakan misalnya di surat Al-Waqi'ah. Atau yang Allah ceritakan pada surat-surat yang lain tentang peristiwa hari kiamat sampai masuk surga. Nah, hal-hal seperti itu karena la raiba fi, maka kita sangat yakin dan tidak ada secuil pun keraguan. Kita sangat yakin bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan dalamnya. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi karena sangat meyakinkan, semuanya sampai informasi yang sekecil-kecilnya, informasi yang sedetail-detailnya, semuanya pasti benar. Informasinya meyakinkan. Informasi yang terdapat dalam Al-Quran semuanya berisi kebenaran. Semuanya berisi kebenaran dan tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, kemudian ketika disebutkan sangat meyakinkan, Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa ketika disebutkan di dalam Al-Quran dengan penyebutan nafi atau negasi, nafi itu ada dua jenis. Nafi itu menegasikan itu bisa maknanya untuk menyatakan tidak. Tetapi ketika ini berisi pujian, maka harus menetapkan kebalikannya agar bernilai pujian. Kalau kita mengatakan tidak meragukan, artinya kita harus menegaskan bahwa isinya berarti sangat meyakinkan. Isinya sangat meyakinkan. Karena apa? Karena kalau seandainya negasi saja, menafikan saja, tapi tidak ada makna memberikan penegasan, tidak ada penegasan yang berkaitan dengan penetapan kebalikannya, maka makna pujiannya, makna keunggulannya seperti tidak ada. Padahal maksudnya di sini adalah pujian terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan sekecil apapun. Nah, ini penjelasan tambahan yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini, karena ayatnya sudah dibahas sebelumnya, jadi tidak kita ulang semua penjelasannya. Tapi ini penjelasan tambahan. Kemudian hudal lil muttaqin. Penyebutan petunjuk untuk orang bertakwa, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Padahal kita semua ketahui Allah SWT yang memberikan petunjuk. Penyebutan ini dikarenakan Al-Quran sebagai sarana. Jadi sebab orang bertakwa mendapatkan petunjuk. Maka penyebutan ini adalah penyebutan yang dimaksudkan bahwa Al-Quran sebagai sebab orang-orang bertakwa mendapatkan petunjuk. Hudal lil muttaqin. Selanjutnya, pada ayat ketiga, Allah SWT menyebutkan setelah menjelaskan Al-Quran ini
sangat meyakinkan dan sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Orang-orang seperti apa yang bisa mendapatkan petunjuk? Orang-orang seperti apa yang bisa mendapatkan petunjuk? Sifat-sifatnya seperti apa? Nah, yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang terdapat di ayat ketiga. Ini sifat yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Semua yang gaib. Dan ini sudah pernah kita jelaskan, semua yang gaib maksudnya ya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman pada semua yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Termasuk mengimani apa yang Allah sampaikan. Ini juga bagian dari iman pada yang gaib. Allah menceritakan kisah di masa lalu. Ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Isa, ada kisah para anbiya alaihimussalam. Kita nggak pernah bertemu dengan beliau-beliau. Kita nggak pernah lihat secara fisik langsung bertemu dengan beliau atau pengikutnya yang menjadi muridnya langsung. Atau orang yang mendapatkan hidayah dengan dakwah beliau-beliau ini. Nah, kita tidak pernah bertemu dengan, jangankan Nabi Isa-nya, dengan orang-orang yang beriman pada zaman Nabi Isa alaihissalam pun kita nggak bertemu. Dengan murid dari muridnya, atau dengan generasi ketiga, keempat, kelima, kita nggak bertemu. Tapi kita mengimani ketika Allah ceritakan dan isinya mau cerita tentang masa lalu atau cerita tentang masa depan yang sudah pasti belum terjadi sekarang. Peristiwa tentang hari kiamat. Kemudian manusia dibangkitkan dari kuburan mereka, lalu dikumpulkan, lalu itu semua gaib. Maka kita mengimaninya. Dan keimanan yang kuat inilah yang membuat kita mau mengerjakan banyak amal-amal kebaikan. Nah, yang kedua sifatnya adalah wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Dan ini juga dikerjakan latar belakangnya atau yang menguatkan melakukan hal tersebut adalah karena iman. Karena iman pada yang gaib, kita diperintahkan sholat berapapun jumlah rokaatnya, kita siap mengerjakannya. Berapapun jumlah rokaat yang diperintahkan. Bagaimanapun caranya, kita siap dengan sami'na wa ata'na. Allah perintahkan sholat 2 rokaat subuh tadi, kita kerjakan. Allah perintahkan 3 rokaat di maghrib nanti, kita kerjakan. Tadi malam maghrib 3 rokaat, kita kerjakan 3 rokaat. Isyaknya 4 rokaat, kita kerjakan. Pokoknya apapun yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena keimanan yang sudah kuat membuat kita tidak meragukan sekecil apapun syariat. Mau Allah perintahkan, mau Allah larang, kita tinggal mengerjakan. Kita tidak kesulitan untuk memahami hal-hal seperti itu. Dan tidak kesulitan untuk mengamalkannya karena memang semuanya tinggal dikerjakan. Dikerjakan karena berangkat dari keimanan menjadi ringan. Kalau dengan tanpa keimanan pasti berat. Untuk apa mengerjakan sholat? Apalagi kalau yang agamanya uang, orientasinya materi. Kalau saya sholat dapat apa? Kalau saya sholat 2 rakaat dapat berapa? 3 rakaat dapat berapa? Kalau orientasinya uang, bisa jadi nggak sholat. Pas sholat kemudian dapat uang, baru sholat. Sholat nggak dapat uang, berhenti sholatnya. Tapi karena kita yakin sholat yang kita kerjakan ini ada balasan-balasan yang begitu mulia di sisi Allah SWT, kita kerjakan. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Makanya kita pada saat membahas sholat, fokusnya bukan lagi membicarakan ini sholat ini syariat atau bukan, perintah atau dan seterusnya kan. Tapi kita fokusnya pada bagaimana mengerjakan sholat dengan cara yang benar. Mengerjakan sholat dengan cara yang khusyuk. Mengerjakan sholat dengan cara yang sesempurna mungkin. Takbiratul ihramnya kita perbaiki, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, semuanya kita benahi. Supaya sholatnya bisa kita kerjakan sebaik mungkin. Kita fokusnya di situ, bukan lagi fokusnya mempertanyakan syariat sholat. Kemudian sifat yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian
rezeki yang Allah karuniakan kepada orang-orang yang beriman. Dan perhatikan bahasa yang digunakan wa mimma razaqnahum. Artinya dari sebagian yang kami Allah SWT anugerahkan kepada mereka, yunfikun, mereka menafkahkan atau mereka menginfakkan. Untuk menegaskan bahwa rezeki ini datangnya dari Allah SWT. Allah sanggup dengan sangat mudah sekali untuk memberikan rezeki kepada kita melimpah, yang bisa jadi kalau menggunakan uang angkanya tak berseri. Tapi bisa juga Allah membuat seseorang kesulitan ekonomi pada kondisi yang sangat sempit dan sulit. Bagi Allah sangat mudah dua-duanya. Supaya kita sadar bahwa ini betul-betul karunia dari Allah SWT. Kita kerja keras sudah pasti, dan itu memang harus. Tapi hasil itu di tangan Allah SWT. Maka ketika kita berusaha, kemudian dapatnya sedikit, dengan berusaha dapat dengan usaha yang sama, dapatnya banyak, karena memang Allah berikan itu kepada kita. Razaqnahum. Itu sebabnya kita meyakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Seandainya Allah menahan, maka kita nggak bisa apa-apa. Dia membuat kita sangat tergantung kepada Allah SWT. Kenapa kita sampai mengatakan la haula wa la quwata illa billah? Karena memang kita sangat tergantung kepada Allah SWT. Ketergantungan yang sangat luar biasa dalam segala hal. Kita ini sampai sekarang berbicara seperti ini atau menggerakkan jari jemari kita untuk bisa mengikuti kajian Ahad pagi seperti ini. Ini nggak bisa kita lakukan kalau seandainya Allah tidak mengizinkan. Seandainya tiba-tiba tangan kita nggak bisa bergerak. Nauzubillah min dzalik. Allah sanggup membuat itu semua. Dan bagi Allah itu sangat ringan dan sangat mudah. Artinya betapa tidak berdayanya kita ini. Sehingga bagi kita, titipan rezeki yang Allah karuniakan pada kita, lalu kemudian disalurkan di jalan-jalan yang dibenarkan, itu bagian dari wujud keimanan tadi. Dan Allah sudah menegaskan ketika Allah menitipkan, kemudian kita salurkan, baik itu dalam bentuk zakat yang wajib, atau infak yang sunnah, ada wakaf, ada donasi, ada sedekah, apa saja namanya, bentuk-bentuk pintu kebaikan yang Allah bukakan, kita sangat yakin Allah sudah menjanjikan Allah akan memberikan keberkahan. Keberkahan itu bisa jadi jumlahnya bertambah atau kualitasnya yang bertambah. Ada orang yang dapat rezeki secara materi jumlahnya banyak, tetapi nggak bisa menikmati. Nggak bisa menikmati rezeki tersebut. Ya misalnya uangnya banyak, melimpah, tapi sudah nggak bisa makan ini itu karena pantangan yang begitu banyak. Sementara di waktu yang sama ada orang yang secara materi jumlah harta yang dimiliki jauh lebih sedikit, tapi bisa menikmati ini itu. Nah, kalau mau dibandingkan, lebih enak yang mana? Apakah harus berjumlah banyak dan melimpah, sementara tidak bisa menikmati karena ada kolesterol lah, ada penyakit gula, ada penyakit ini itu, dengan yang jumlahnya tidak banyak tapi bisa menikmati ini itu. Nah, sehingga sekali lagi ini menyadarkan kepada kita bahwa rezeki ini datangnya dari Allah SWT. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa ini semua adalah karena kehebatan saya. Coba kalau saya nggak ahli dalam marketing. Coba kalau saya nggak ahli dalam memanage. Coba kalau saya nggak ahli dalam memasarkan produk. Saya nggak bisa dapat keuntungan sebanyak ini. Keterampilan, keahlian, usaha, kesungguhan jelas diperlukan. Tapi seandainya Allah tidak menghendaki, ya nggak bisa. Supaya kita yakin bahwa rezeki ini datangnya dari Allah SWT, dan Allah nyatakan razaqnahum. Ada yang Allah anugerahkan kepada
mereka. Dan ketika menyebutkan rozaqnahum, maka kita juga bisa memahami bahwa yang betul-betul rezeki itu jelas-jelas yang sumbernya didapatkan dengan cara yang halal. Maka kalau ada orang berusaha untuk mencari nafkah dengan berbagai cara, sampai ada istilahnya Spanyol, separuh nyolong, dengan korupsi, ini itu, maka itu bukan rezeki namanya. Bagaimana caranya Allah membuat itu cepat habis misalnya? Bisa dengan cara yang beragam dan mudah. Ketakutan yang luar biasa, takut ketahuan karena sudah melakukan kejahatan. Apakah itu menjadi kenikmatan orang takut? Padahal di surat yang pendek yang kita semua hafal, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman. Itu juga nikmat dan enak sekali. Kita bisa bayangkan sekarang kalau kita ini tinggal di tempat yang kita mendapatkan rasa aman, tenang. Kemudian kita juga bisa menikmati karena sumbernya halal. Sementara yang sumbernya haram, meskipun banyak dan melimpah, tapi ada kekhawatiran dan was-was. Jangan-jangan ketahuan. Jangan-jangan nanti kasusnya dibongkar. Jangan-jangan ada yang mengetahui dan membocorkan rencana ini. Dan jangan, jadi sekian banyak ketakutan yang akhirnya membuat tidak bisa menikmati. Ini cuma bagian kecil dari bagaimana kita memaknai rezeki. Dan itulah yang dinamakan jahiliyah pada masa lalu, ketika mereka mengenal caranya mencari nafkah, tapi mereka tidak mengenal konsep rezeki yang benar. Mereka tidak mengenal yang namanya berkah, mereka tidak mengenal yang namanya halal. Makanya dalam sirah Nabawiyah kita dapati mereka punya kemampuan mencari uang, mencari nafkah dengan berdagang yang nggak tanggung-tanggung. Ini kelas-kelasnya udah eksportir, bukan kelas tingkat RT, RW, atau berdagang cuma di levelnya kabupaten kota yang sempit. Mereka pedagang-pedagang ulung yang sudah luar biasa kemampuannya. Karena apa? Ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Perjalanan dagang mereka sudah sampai di musim dingin, musim panas. Pergi ke daerah-daerah yang sangat jauh. Dan kita menyebutnya sangat jauh bukan cuma karena hitungan sekarang, hitungan masa lalu. Kita bisa bayangkan dari Madinah sampai ke negeri Syam, dari Madinah sampai ke Yaman. Jauhnya berapa ratus kilometer. Kalau kemudian sampai ke wilayah Syam bisa sampai 1000 kilometer. Kalau ke Damaskus misalnya. 1000 kilometer sekarang saja sudah jauhnya luar biasa. Sudah jauh ya. Apalagi di zaman itu. Artinya 1000 kilometer dengan alat transportasi cuma unta. Ya jelas perjalanan yang berat. Kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan, kalau hujan meskipun bisa berteduh tapi tidak sama dengan antara unta dengan Toyota atau dengan kendaraan-kendaraan lain. Sekarang kita bisa naik kendaraan dan nggak kehujanan. Perjalanan mau sampai 1000 kilometer kita bisa tidak kehujanan sama sekali. Nah, sementara saat itu kalau panas sekali atau dingin sekali atau hujan atau yang lainnya terhambat, harus istirahat, harus berhenti dulu. Lalu lanjut lagi. Nah, ini untuk menunjukkan pada kita ini namanya rezeki. Jadi, jangan ragu-ragu untuk menginfakkan, menafkahkan sebagian yang Allah karuniakan kepada kita. Selanjutnya pada ayat keempat, Allah SWT menyebutkan, di ayat ketiga Allah sebutkan tiga. Di ayat keempat Allah sebutkan, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Dan sifat mereka adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Al-Quran.
Jadi mengimani Al-Quran seluruhnya. Yang mengisyaratkan yang tadi disebutkan di awal. Dzalikal kitab. Kitab ini. Jadi mengimani Al-Quran dari mulai ayat pertama, surat pertama, sampai ayat terakhir di surat terakhir. Apapun yang Allah sampaikan. Kalau itu sudah Quran, bagi orang beriman itu adalah kebenaran mutlak dan kebenaran yang mengalahkan semua kebenaran seandainya ada yang menganggap bahwa ada kebenaran lain. Kalau diadu, dihadap-hadapkan antara Al-Quran dengan kebenaran yang lain yang diklaim oleh orang, maka bagi kita kebenaran Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak dan pasti, tidak ada keraguannya. Berarti kebenaran yang lain, kalau dianggap kebenaran, itu sudah pasti bukan kebenaran yang sebenarnya. Karena berhadapan-hadapan dengan Al-Quran. Sementara kebenaran Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak. Dan tidak ada keraguan sedikit pun. Orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mengimani Al-Quran dari A sampai Z-nya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Dan tidak ada secuil pun dari Al-Quran yang tidak diimani. Al-Quran memerintahkan, Al-Quran melarang, Al-Quran menceritakan, apapun isinya. Bagi orang yang beriman, tinggal langsung diimani. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan nggak pakai bertanya-tanya, ini benar apa enggak ya? Tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian, wama unzila min qablik. Dan mengimani pada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita mengimani ada kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam. Juga ada suhuf yang pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Semua kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi, para rasul, kita mengimaninya. Tetapi dalam bahasan ini biasanya dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan mengimani di sini adalah iman yang global. Bukan iman yang rinci. Maksudnya, kita mengimani bahwa Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi isi dari Taurat yang sekarang ini ada, maka kita perlu mengecek terlebih dahulu bagian mana yang memang isinya benar dan mana yang salah, dan itu dilakukan oleh para ulama. Tentu bukan kita yang melakukannya. Karena apa? Al-Quran yang sekarang, kitab suci yang sekarang ini sampai kepada kita, tidak terjaga seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran dari awal sampai akhirnya masih terjaga. Pada kitab suci yang lain sudah tidak terjaga lagi. Buktinya apa? Yang gampang adalah versi atau cetakannya. Itu bukti yang sederhana. Kalau Quran, kita nggak pernah ada istilah, oh ini Qurannya versi ini, versi itu, nggak ada. Dan bahasanya tegas di kalangan para ulama. Kalau sampai ada yang versi begitu, pasti sesat. Pasti salahnya. Jadi sudah pasti begitu. Ya, jadi bukan lagi dengan bahasa-bahasa yang membuka ruang. Ya, membuka ruang perbedaan pendapat, enggak. Bahasanya tegas. Ya. Ini benar, ini salah, ini menyimpang. Ya. Jadi ketika Al-Quran menjelaskan sesuatu, jelas. Ya. Ada yang jelas bahwa Al-Quran isinya kebenaran. Tapi pada kitab suci yang lain ada versi. Misalnya Injil atau Bible. Sekarang ini ada beberapa versi. Ada versi yang berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, dan yang lainnya. Kemudian yang berbahasa Inggris pun lebih dari satu versi.
Yang jadi pertanyaan, lalu versi yang mana yang dijadikan acuan? Ketika ada lebih dari satu versi, nggak usah banyak-banyak, seandainya hanya ada 2 versi, pasti kita akan kesulitan untuk menjadikannya sebagai rujukan. Sementara Quran kita tidak meragukan sedikit pun, karena isinya sudah langsung kebenaran. Dan tidak ada versi. Artinya Quran versi lama, versi baru, silahkan Bapak Ibu sekalian, Mas-mas dan Mbak-mbak belajar Quran. Guru kita bisa beda-beda, ustadz kita, ustadzah kita bisa beda-beda, tapi sudah pasti Al-Fatihahnya sama, Al-Baqarahnya sudah pasti sama, Ali Imrannya pasti sama, 200 ayat, kemudian nanti pindah ke surat berikutnya, begitu seterusnya, sampai surat Al-Kahfi 110 ayat juga sama. Dan kalau ada yang sampai Al-Kahfinya 120 ayat, itu sudah pasti sesat, sudah pasti salahnya. Nah, dalam Al-Quran kita bisa menerapkan itu, tapi pada kitab suci umat sebelum Nabi Muhammad SAW, ini yang susah. Pakai versi yang mana? Karena beragamnya. Karena sangat beragam. Sementara kalau Al-Quran tidak ada keragaman. Ya. Kalau cuma warna, kertas, kemudian mushafnya sekarang ada yang pakai red slating, itu nggak mengubah isinya. Covernya ada yang hard cover, soft, dan seterusnya. Ada yang pakai kotak, nggak pakai kotak gitu ya. Itu kan cuma hal-hal teknis dan tidak berhubungan dengan isinya. Termasuk juga jenis font ya. Jenis font itu tidak ada hubungannya dengan Qur'annya. Maksudnya menggunakan jenis font A maupun jenis font B, ya tetap Qur'annya sama. Alif Lam Mimnya, font A dan font B tetap sama. Dzalikal kitabu la raiba fih juga sama. Tetap font A dan font B isinya sama. Nah, ini sifat berikutnya, sifat orang yang beriman. Sifat yang terakhir setelah disebutkan di sini, waladina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Setelah disebutkan sifat yang terakhir ini, di ayat kelima Allah SWT berfirman setelah menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman yang menerima dan siap untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, Allah nyatakan ulaika ala hudam mir rabbihim. Di ayat kelimanya, ulaika, mereka itulah orang-orang yang ala hudam mir rabbihim, di atas petunjuk dari Rabb mereka. Bisa digeser ini hostnya. Ya. Ketika disebutkan ulaika, mereka itu, mereka yang maksudnya punya sifat-sifat tadi. Sifat-sifat yang disebutkan, dan ada 4 sifat yang tadi disebutkan, mereka itulah ala hudam mir rabbihim, orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi kita coba lihat lagi ayatnya ke atas, kita ringkaskan sifat-sifat itu dimulai dari ayat ketiga. Dimulai dari ayat ketiga, Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang, kalau menurut Profesor Wahbah Zuhaili, ini sifat orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran, yaitu orang-orang ada hidayah untuk kemudian mendapatkan hal-hal baru, nilai-nilai baru, petunjuk-petunjuk, pemahaman-pemahaman. Itu orang-orang yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman pada yang gaib. Atau sebelum itu, sebelum lanjut lagi, jadi sebagian menyebutkan bahwa ini sifat orang beriman secara umum. Dan kalaupun itu disebutkan seperti itu, juga dibenarkan. Oh, sifatnya orang beriman itu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman pada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menyisihkan sebagian harta yang Allah berikan
kemudian disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan, menginfakkan, menafkahkan. Lalu di ayat yang keempat, di sifat yang keempat, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka sangat yakin dengan hari akhir. Nah, setelah disebutkan sifat itu, baru Allah tutup dengan ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mereka orang yang dapat hidayah, dan mereka orang-orang yang beruntung. Nah, setelah menyebutkan 5 ayat ini tentang orang-orang beriman, sebagian mengatakannya tidak 5 tapi 4, yaitu ayat kedua sampai dengan ayat kelima, karena ayat pertamanya alif lam mim. Nah, setelah ini lalu kemudian Allah menyebutkan sifat orang-orang yang memiliki karakter sebaliknya. Kalau tadi beriman, berikutnya adalah orang-orang kafir, orang yang tidak beriman. Dimulai dari ayat ke-6 dan ke-7. Kita lihat sekarang di ayat ke-6 dan ke-7. Setelah disebutkan orang kafir, orang beriman, baru kemudian disebutkan orang kafir. Penyebutannya, nanti kita lihat, kalau ayatnya seandainya mau dihitung dari ayat pertama sampai ayat 5, maka Al-Baqarah ayat pertama sampai 5 itu berbicara tentang orang beriman. Ayat 6 dan 7 tentang orang kafir. Cuma 2 ayat. Jadi 5 ayat atau 4 ayat untuk orang beriman, 2 ayat tentang orang kafir, kemudian 13 ayat untuk orang-orang munafik. Nah, sekarang kita mulai dari ayat yang ke-6. Allah SWT berfirman, innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Sawaun alaihim. Sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau berikan peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau engkau tidak berikan peringatan kepada mereka, hasilnya sama, la yu'minun. Mereka tetap tidak beriman. Nah, ayat ini ketika disebutkan bahwa orang-orang kafir itu diingatkan, tidak diingatkan sama saja, seakan-akan memberikan kesan ya sia-sia. Memberikan kesan bahwa kita sudah tidak lagi bisa berharap pada mereka. Putus harapan kita terhadap mereka. Nah, dalam tafsir ayat ini dikaitkan dengan sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan beberapa orang kafir. Jadi tidak semua orang kafir seperti ini. Makanya dalam beberapa tafsir disebutkan ini terkait dengan para pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Jadi para pemimpin dari orang-orang kafir. Nah, pemimpin dari orang kafir ini siapa? Dalam beberapa tafsiran disebutkan nama-namanya. Tapi yang jelas, para pemimpin orang kafir ini ada yang tabiatnya, ada yang sifatnya, diingatkan nggak diingatkan sama aja. Jadi ini berlaku untuk tokoh-tokohnya yang sudah berkali-kali diingatkan, dinasehati, diberikan penjelasan, tapi hasilnya sama aja. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah berkaitan dengan Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab atau Ka'ab bin Ashraf. Dan orang-orang yang seperti mereka. Orang-orang seperti mereka yang
diingatkan, tidak diingatkan, dinasehati, tidak dinasehati, hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Hasilnya tetap tidak akan beriman. Jadi hasilnya tetap tidak akan beriman. Nah, maka ayat ini tidak berarti bahwa kalau kita mendapati orang kafir, kita tidak mendakwahi mereka. Tidak. Kita tetap mendakwahi mereka. Kita tetap mengingatkan mereka, menasihati mereka. Kenapa? Karena siapa tahu Allah bukakan hidayah. Nah, tapi ada bentuk menenangkan hati Rasul SAW ketika beliau sudah mendakwahi orang-orang yang menjadi tokoh-tokohnya orang kafir dan kemudian masih nggak beriman, kan membuat sedih. Maka Nabi SAW ditenangkan dengan ayat ini bahwa ada orang-orang kafir yang diingatkan tidak diingatkan mereka tetap tidak beriman. Dan kita semua ketahui berapa banyak orang-orang kafir yang masuk dalam deretan pembesar-pembesar, tokoh-tokoh di kalangan orang-orang kafir Quraisy misalnya di Mekah yang tidak berubah sampai akhir hayatnya tetap dalam kekufurannya. Sampai akhir hayatnya tetap dalam kesyirikannya. Sampai akhir hayatnya tetap memusuhi Rasul SAW dan kaum muslimin. Jadi dinasihati, tidak nasihati sama aja. Diingatkan, tidak diingatkan sama. Maka berangkat dari ayat seperti ini, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada orang yang dengan tipe dan karakter seperti ini. Sehingga kalau kita sudah berdakwah, sudah mengingatkan, sudah nasihati, cara terbaik sudah kita lakukan, tetap tidak beriman, ya enggak, sudah. Kewajiban kita sudah kita tunaikan. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Nah, selanjutnya di ayat yang ketujuh Allah SWT berfirman setelah innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, Allah nyatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup mereka, tutup hati mereka. Khatama tutup. Khatamallahu Allah tutup ala qulubihim hati mereka. Dari sisi balaghah, ya ini sastra. Ini dinamakan dengan isti'arah tasrihiyah. Maksudnya Allah menyamakan, Allah menyerupakan hati mereka itu seperti benda yang ada tutupnya, kayak toples ada tutupnya, botol ada tutupnya, dan yang lainnya. Jadi hati mereka itu sudah tertutup rapat. Karena saking enggannya mereka menerima kebenaran, kerasnya mereka menolak kebenaran, sudah tertutup hatinya, maka disamakan seperti kalau kita punya toples, botol, dan sejenisnya, lalu kita mengatakan ditutup. Gitu. Sekarang kalau sudah ada toples ya, sudah ditutup, meskipun tutup terbuat dari plastik aja biasa. Mau kita isi pakai apapun nggak bisa. Kita mau masukkan apapun nggak bisa, nah ditutup. Botol juga begitu. Penutupnya biasa aja, cuma penutup bahannya plastik biasa. Tapi kita nggak bisa ngisi air. Kita nggak bisa ngisi air, nggak bisa ngisi baik itu air mineral, kopi, susu, atau yang lainnya nggak bisa dimasukkan. Karena apa? Sudah tertutup. Jadi percuma aja, mau dituangkan seperti apapun, tumpah-tumpah kemana-mana. Dan nggak akan pernah terisi. Karena sudah tertutup. Nah itu perumpamaan. Jadi
Allah mengumpamakan hati mereka yang menolak kebenaran itu seakan-akan seperti Allah menutup hati mereka. Seperti halnya tadi ada kalau pakai botol, pakai toples dan benda-benda sejenisnya. Nah, kenapa disamakan seperti ini? Untuk menyamakan hati mereka yang enggan menerima kebenaran sampai nggak bisa masuk kebenaran itu ke dalam hati mereka seperti benda-benda yang ada tutupnya. Yang kalau sudah ditutup nggak bisa lagi ada benda masuk. Nah, ini gambaran hati mereka. Yang dalam Al-Quran di beberapa ayat penggunaan istilah ini juga disebutkan. Ya, disebutkan dalam Al-Quran di beberapa ayat orang-orang yang hatinya tertutup. Allah tutup hatinya. Misalnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 88. Allah SWT menyebutkan menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang yang hatinya sudah tertutup. Hatinya sudah tertutup, Allah berfirman waqalu qulubuna ghulfun. Dan mereka mengatakan hati-hati kami telah tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Tapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena kekufuran mereka, karena ingkarnya mereka. Faqalilam ma yu'minun. Sedikit sekali dari mereka yang beriman. Kalau di surat Fussilat, surat ke-41, ayat 4 dan 5, Allah berfirman, fa'a'radu aktsaruhum fahum la yasma'un. Tapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Mereka mengatakan hati kami berada dalam tutupan, artinya tertutup, ada yang menutupi dari apa yang kamu seru padanya. Jadi artinya seruan dan ajakan yang sampaikan itu udah nggak bisa karena memang sudah tertutup. Wa fi adzanina waqrun. Ditambah lagi lebih parah lagi. Dan di telinga kami itu ada sumbatannya. Jadi sudah nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa memahami. Wa min bainina wa bainika hijab. Dan antara kami dengan kalian itu ada hijab. Jadi ilustrasi ini untuk menggambarkan bahwa hati mereka sudah betul-betul tertutup. Nah, sehingga ketika Nabi SAW sudah mendakwahi mereka dan mereka tidak mau menerima, ya sudah. Beliau tidak berdosa, beliau tidak lagi bertanggung jawab atas kesesatan mereka karena sudah mengingatkan, nasihati, dilakukan dengan cara terbaik dan berkali-kali berulang-ulang, cari peluang ini itu, tapi tetap nggak beriman, ya sudah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Dan ini juga berlaku untuk semua yang berdakwah di sepanjang zaman. Kadang kita mendapati ada orang yang kita coba dakwahi, kita ingatkan, kita nasihati, sampai kita doakan. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, Allah. Ya, itu yang kita bisa lakukan. Tapi ternyata tetap nggak beriman, nggak mau kembali pada kebenaran, ya sudah. Kita sudah tidak berdosa. Karena apa? Sudah melakukan upaya seoptimal yang kita bisa lakukan. Nah, itu dua ayat yang berkaitan dengan orang kafir. Tentu kalau bicara tentang sifat-sifat orang kafir yang lain, kita akan bisa temukan pada ayat-ayat yang lain dan nanti ada pembahasannya tersendiri.
Jadi paling tidak sudah tergambar di hadapan kita ada tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan orang-orang kafir yang diingatkan, dinasihati, tetap mereka keras kepala. Tetap mereka menutup hati mereka, tidak mau mendengar, tidak mau menerima kebenaran. Bahkan di beberapa ayat digambarkan dengan jelas, artinya sudah mata mereka nggak mau membuka, nggak mau lihat, telinga mereka juga mereka sumbat, nggak mau mendengar, pikiran dan hati mereka juga nggak mau diarahkan ke situ, nggak mau diarahkan kepada kebenaran. Ini yang mereka lakukan. Nah, demikian ulasan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Ustadz Ridwan Hamidi, jazakallah khairan Ustadz atas materi dan ilmu yang telah disampaikan. Meningkat sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan bisa melalui kolom chat atau kolom komentar dan fitur raise hand atau bertanya langsung kepada Ustadz Ridwan. Monggo kepada jamaah Pak Tarman Budianto untuk bertanya langsung dan open mic Pak, monggo. Baik, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Ustadz terkait dengan menafkahkan harta, sebagian harta yang dianugerahkan pada kita, begitu kan. Nah, itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi pada harta yang mana ya. Kadang-kadang ketika kita misalnya mendapatkan rezeki gitu, ini sebenarnya yang perlu kita batasan yang sebagian harta itu yang mana ya. Kadang-kadang kita menjadi bingung ya. Bingungnya mohon izin misalnya, oh sebenarnya harta saya ini sudah ada sebagian yang perlu yang perlu disedekahkan. Oke, kalau kita sedekahkan segini itu apakah memang masih ada juga di dalam harta kita yang masih sisa ini sebenarnya juga masih termasuk dalam golongan yang memang harus disedekahkan. Nah, ini mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana kita mengidentifikasi batasan yang bahwa, oh ini kayaknya memang harta yang harus saya sedekahkan, karena ini termasuk bagian itu. Nah, kata bagian itu, mohon penjelasannya Ustadz. Matur nuwun. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menafkahkan atau yunfikun itu bisa maknanya menafkahkan yang wajib dan yang disunahkan. Kalau yang wajib ada beberapa, di antaranya yang wajib itu yang berhubungan dengan zakat, itu wajib. Juga kalau seorang kepala rumah tangga atau suami memberi nafkah kepada keluarganya, itu masuk kategori yang wajib. Itu sebabnya orang yang bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, artinya sedang mengerjakan kewajiban. Bagaimana caranya agar harta yang masuk ke rumah itu dari sumber yang halal. Itu artinya dia bekerja, mengerjakan kewajiban. Artinya kewajiban mencari nafkah. Nah, selanjutnya untuk berikutnya yang hukumnya sunnah. Yang disunnahkan itu selain yang wajib tadi. Bisa wujudnya yang disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan yang ada di sekeliling kita. Dan bisa juga yang jauh dari kita. Dan kemudian bisa
wujudnya yang berjangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Semuanya masuk dalam yang disunahkan. Contohnya misalnya, ada orang yang perlu makan, lalu kita santuni. Ini jangka pendek. Dan itu masuk kategori menafkahkan sebagian yang Allah berikan kepada kita. Hukumnya, nanti tinggal kita lihat kondisinya. Ada yang sebenarnya nggak sampai pada kondisi sangat mendesak, tetapi masuk kategori fakir atau miskin. Nggak sangat mendesak itu maksudnya sebetulnya kalau mata pencaharian hariannya masih ada, tapi kurang, sehingga kita bantu. Nah, dari sisi kita yang sudah menunaikan zakat, menunaikan kewajiban menafkahi keluarga, yang wajib sudah tertunaikan, maka termasuk kalau misalnya hutang, berarti menyelesaikan hutang. Nah, kemudian nanti ada yang disunahkan. Yang disunahkan ini tadi ada yang bersifat spontan, kemudian berjangka pendek, tapi ada yang berjangka menengah, ada yang jangka panjang. Misalnya proyek-proyek kemanusiaan atau proyek-proyek yang berhubungan dengan kepentingan Islam dan kaum muslimin yang berjangka panjang. Yang berhubungan dengan ilmu misalnya, yang berhubungan dengan pembinaan, yang berhubungan dengan dakwah, dan berbeda dengan yang berhubungan dengan perut, ya, makan deh. Semuanya sama-sama hukumnya sunnah, dan itu masuk kategori kita menunaikan atau menyisihkan sebagian harta yang kita miliki, kita nafkahkan atau kita berikan infak kepada orang lain. Nah, tetapi beda kalau kita memberi makan dengan kalau kita memberikannya kepada proyek-proyek yang berjangka menengah atau jangka panjang. Misalnya ada kebutuhan sarana pembelajaran, tidak berhubungan dengan makanan dan minuman, tapi mereka membutuhkan. Di beberapa tempat membutuhkan buku-buku, dan kebutuhannya jangka panjang. Nah, itu juga bagian dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang lebih jauh dari itu, misalnya termasuk proyek-proyek yang kira-kira jarang dibiayai atau jarang ada orang yang minat membiayainya. Misalnya menyisihkan sebagian harta kita untuk proyek-proyek yang lebih strategis. Seperti misalnya sekarang ini umat ini ketika kita mau santuni, kadang-kadang ada yang membutuhkan penelitian supaya lebih tepat sasaran dan supaya tidak sporadis, ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan umat jangka panjang ini. Nah, sementara kebutuhan di sini bisa jadi belum banyak yang menggarap. Misalnya gini, sekarang kalau di bidang pendidikan, kita semua tahu bidang pendidikan ini kebutuhan terhadap biayanya tinggi. Ya, kita semua tahu kebutuhan biayanya nggak kecil. Apalagi kalau ingin menghadirkan pendidikan yang berkualitas, ya, membangun peradaban, itu jelas perlu biaya yang tidak kecil. Bukan cuma sekedar menyiapkan tenaga pengajar pendidik yang berkualitas, tapi juga hal-hal lainnya. Nah, dari sekian banyak pendidikan yang sudah digarap ini, semuanya penting, kita akan lihat ternyata pendidikan pada level-level tertentu masih belum banyak yang menggarap. Misalnya di perguruan tinggi. Jumlah perguruan tinggi atau yang selevel dengan itu belum banyak. Tapi kira-kira menghadirkan perguruan tinggi yang betul-betul berkualitas dengan konsep yang matang dan baik, ini perlu persiapan yang tidak sederhana. Nah, ini menyiapkan hal-hal seperti ini juga membutuhkan orang-orang yang perlu concern di situ. Dulu kita bisa lihat dalam sejarah yang nggak usah jauh-jauh, yang paling dekat adalah Al-Azhar. Universitas Al-Azhar itu punya proyek wakaf, sehingga bisa membiayai kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan keilmuan di Al-Azhar. Bukan sekedar menggaji para dosen, tapi yang lebih jauh dari itu.
ya menggaji dosen, membiayai gratis pendidikan, kemudian memberikan beasiswa untuk mahasiswa, lalu penelitian. Penelitian juga kan perlu biaya. Apalagi kalau penelitian yang membutuhkan biaya yang banyak karena harus eh, apa harus berkunjung ke beberapa tempat, harus menemui beberapa orang, kemudian melacak beberapa sumber dan seterusnya yang prosesnya bisa jadi panjang. Nah, itu sebenarnya bagian dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebelumnya ada orang-orang yang mau berwakaf, ya. Berwakaf di situ. Nah, ketika proyek wakafnya itu berkembang, alhamdulillah bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, itu bagian dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, eh, kalau sudah yang wajib ditunaikan, maka kita beralih ke yang sunnah. Nah, kalau sudah bicara yang sunnah, berapa besarnya, kadarnya, nah ini sangat erat hubungannya dengan keimanan. Ada yang kelasnya, maaf, mungkin kelasnya baru level Jumatan. Jadi sekali dalam satu pekan, setiap Jumat sekali berinfak. Infaknya pun nggak seberapa. Tentu bukan bermaksud merendahkan, tetapi membandingkan dengan kemampuan yang ada, sebetulnya masih bisa melakukan lebih dari itu. Ada yang berinfak seminggu sekali, yaitu hari Jumat, masukkan ke kotak infak di masjid, dan nilainya cuma Rp5.000 seminggu. Kalau mau dihitung 7 hari, kemudian angkanya 5.000, berarti kalau dihitung hariannya, itu nggak sampai Rp1.000 infaknya. Dan cuma itu, nggak ada yang lain. Padahal kemampuannya untuk melakukan lebih dari itu. Ya, kalau kita naikkan sampai 10.000 pun, kalau 10.000 dibagi 7, kan angkanya masih 1.000 sekian rupiah. Artinya nggak sampai Rp2.000. Padahal ada yang sanggup berinfak sehari lebih dari 2.000. Artinya kalau infaknya satu pekan sekali berarti kan 14.000 kalau 2.000 rupiah per hari. Sekali lagi padahal kita ini kalau mau jujur ada yang punya kemampuan berinfak lebih dari 2.000 per harinya. Ada yang lebih dari 3.000, bahkan kalau seandainya itu dengan penghasilan yang dimiliki, ada yang sanggup berinfak per hari Rp10.000. Yang artinya kalau setahun angkanya sudah luar biasa. Nah, itu bicara tentang kita bicara dari sisi kita yang berinfak atau menyalurkan sebagian harta yang kita miliki. Berapa besarnya? Memang tidak ada batasan. Tetapi itu berkaitan dengan keimanan. Artinya, ketika kebutuhan untuk kepentingan pribadi dan keluarga itu dirasa cukup, cukup dalam artian dengan batasan yang sederhana, bukan mewah. So, kalau mewah pasti nggak cukup. Ya, orang penghasilan 100 juta per bulan pun pasti nggak cukup. Kalau ukurannya mewah, karena untuk beli mobil mewah, penghasilan 100 juta nggak cukup. Itu baru beli mobilnya, belum beli motornya, belum beli HP-nya, belum beli ini, dan HP nggak bisa HP yang murah, harus HP yang sangat mahal, karena berbicara tentang kemewahan. Tapi kita bicaranya pada batas yang sederhana. Ya, HP yang penting bisa digunakan dan berfungsi dengan baik, nggak ada gangguan, nggak rusak, dan demikian pula perangkat yang lain dengan batas yang cukup. Dan kemudian perlengkapan perabotan juga dalam batas yang cukup, berarti kan bisa. Nah, apalagi kalau orientasinya begini, ini lagi-lagi berkaitan dengan keimanan. Apalagi kalau orientasinya yang kita bangun, kita perbaiki dan kita siapkan itu adalah rumah di surga, istana di surga. Kalau yang kita siapkan adalah yang untuk di surga, maka sudah pasti orientasinya berbeda. Misalnya gini, sekarang seandainya orientasinya begini, saya sudah punya rumah, tapi karena orientasinya duniawi, saya merasa rumah sekarang ini kurang ini. Saya ingin tingkat, dan kalau bisa sudah di tingkat pun, kemudian saya merasa masih punya kebutuhan lagi. Ini keramiknya yang biasa ini, padahal ada keramik nomor 1 yang kualitasnya lebih bagus daripada keramik di sini. Keramik yang digunakan di rumah.
Padahal keramiknya masih baik dan keramiknya alhamdulillah masih berfungsi, cuma tadi kualitasnya ada yang di atasnya. Akhirnya kemudian merasa nggak cukup terus. Ingin diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki dan sampai akhirnya pada tingkat eh, kemewahan yang sebetulnya kita masih cukup dengan apa yang ada di bawahnya. Nah, ini yang kemudian membedakan. Eh, ada kisah yang menarik dan ini sebagai penutup untuk jawaban tadi. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu suatu ketika pernah didatangi oleh rajanya Saudi. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ini salah seorang mufti ulama besar di Saudi, sudah wafat tahun 2002. Nah, ketika itu beliau dikunjungi oleh salah seorang raja yang berkuasa saat itu, kemudian datang ke rumahnya. Lalu beliau bilang, ya raja ini begitu lihat rumahnya kok sederhana sekali. Perabotannya juga sederhana sekali. Dan raja merasa beliau ini nggak layak dengan tempat seperti itu. Karena harusnya beliau layaknya dapat tempat yang lebih baik dari itu. Hanya sebagai seorang ulama besar yang bukan cuma dikenal di Saudi, kita yang di Indonesia pun cari ustadz atau cari buku-buku, cari ceramah-ceramah termasuk yang sudah diterjemahkan dengan kata kunci Syekh Al Utsaimin atau Utsaimin misalnya Utsaimin. Itu bisa kita temukan dengan sangat mudah. Artinya beliau ini bukan cuma ulama level Saudi saja, tapi ulama dunia. Tapi rumahnya sangat sederhana. Saya bahkan sempat batin dia dengan rumah saya di Purwodiningrat, bagus rumah saya daripada beliau. Jadi dengan perabotan beliau yang sangat sederhana. Nah, kemudian ketika raja melihat begitu, ini nggak layak. Dan tentu niatan raja ini baik, ingin memuliakan ulama. Dan itu bagian dari adab yang memang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Apa yang dilakukan oleh raja, beliau mengatakan bahwa ini nanti pindah ya di tempat lain dan ini kayaknya nggak cocok ini tempat Anda seperti ini, kecil, kemudian perabotannya juga ya lah kadarnya. Terus kata saya, nggak perlu, kita sudah menyiapkan di tempat yang lain yang lebih baik dan kita siapkan dengan yang lebih bagus di daerah. Lalu menyebutkan nama, kalau tidak ada nama, kalau nggak salah nama daerahnya Solihiyah. Nah, raja, oh ya, begitu alhamdulillah. Nah, raja nggak ngecek lagi setelah pulang. Lalu murid-muridnya tanya. Setelah raja pulang itu murid-muridnya tanya kan karena murid-murid ini tahu bukan orang baru kenal 1 hari 2 hari. Ada tahu rumah beliau ya cuma di situ. Maka murid-muridnya kaget ketika dengar beliau kok ada di tempat yang lain yang beliau sudah siapkan dan beliau bangun disiapkan dengan lebih baik ya bahasnya. Disiapkan dengan lebih baik, dimakmurkan, diperindah. Nah, ketika merasa janggal, muridnya bertanya, tapi setelah raja itu pulang, di mana itu? Artinya kok nggak pernah selama ini cerita, kok nggak ada satupun di antara murid-muridnya yang dengar. Ternyata beliau menyebutkan tempat itu, nama daerah di situ tempat pemakaman. Tempat pemakaman. Artinya beliau nyiapkan itu untuk supaya dapat tempat yang indah, mewah, bagus itu, ya di sana itu. Jadi bagaimana caranya biar dikubur itu nanti tempatnya bagus, indah. Nah itu yang disiapkan. Karena itu nanti jadi modal untuk nanti mendapatkan surga yang Allah janjikan. Jadi mikir gimana caranya dikubur itu bisa tempatnya bagus, tempatnya indah, mewah ya. Orientasinya memakmurkan itu. Ya tentu dengan iman dan amal soleh, bukan dengan belanja perabotan. Nah, sehingga harta yang beliau miliki itu banyak digunakan untuk kepentingan dakwah. Dan ini dicontohkan oleh banyak ulama, bukan hanya Syekh Utsaimin. Syekh bin Baz pun setiap kali gajian kadang-kadang dengan gaji yang begitu besar.
gaji seorang mufti dan ketua lembaga fatwanya Saudi yang gajinya dengan angka yang sangat besar, tapi sering hutang, nggak cukup untuk menutupi kebutuhan. Karena apa? Kebutuhan dakwahnya, bukan kebutuhan rumah tangganya. Orang kalau lihat pakaian beliau sangat sederhana, murahan ya pakaiannya. Artinya bukan pakaian yang mewah, karena kita yang pernah kuliah di Saudi kan pasti bisa membedakan pakaian dengan bahan yang bagus, mahal, kemudian yang sedang, dan yang murah. Nah, tapi karena memang beliau bukan membangun itu, bukan mau membangun istana yang mewah di dunia, bukan mau memperkaya diri dengan pakaian-pakaian yang mewah, bagus, mahal. Yang itu bisa beliau lakukan, sangat bisa. Ya, artinya kalau baju mau beli puluhan, uangnya cukup dan melimpah. Tapi nggak pernah digunakan untuk itu. Tapi digunakan untuk kepentingan dakwah. Dan ini lagi-lagi berkaitan dengan keimanan. Ya, kira-kira kalau ilustrasinya Syekh Utsaimin tadi, kalau kita menyebutnya misalnya begini, menyebut misalnya, kok tempatnya biasa aja ini, itu nanti kok nggak dibangun yang baik. Oh sudah kok, kita sudah menyiapkan yang lebih baik lagi, dan kita menyiapkan di sana yang lebih bagus, lebih makmur, lebih baik di Sentolo. Orang mikir, oh Sentolo, dipikirnya Sentolo itu ya kawasan Sentolo, padahal Sentolo yang dimaksud adalah pemakaman umum Husnul Khotimah Sentolo. Ya, itu kan jelas itu ada pemakaman Husnul Khotimah di Sentolo. Yang dimaksud itu, jadi nyiapkan yang di Sentolo itu maksudnya di pemakaman Husnul Khotimah. Atau yang kalau yang di kota yang dekat ya, misalnya Kuncen gitu ya, atau di Karangkajen, atau di tempat-tempat yang lain. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana orientasi ya, menyiapkan diri, ya, berangkat dari keimanan tadi. Sehingga ada yang memberi nafkah atau berinfaknya lebih besar dari yang lain. Karena orientasinya memang ingin mengejar memperbanyak yang disunnahkan ini dilakukan sebanyak yang bisa dilakukan, semaksimal yang bisa dilakukan. Nah, sekali lagi ini berkaitan dengan keimanan. Sehingga kalau tanya batasnya sampai di mana, ya ini berkaitan dengan keimanan. Ada yang merasa bahwa kalau berinfak 10.000 per pekan, setiap Jumat sekali sudah merasa cukup. Yang menurut ukuran yang lain sangat nggak cukup. 10.000 satu pekan itu nggak cukup. Karena dengan penghasilan yang ada. Kalau 100.000, ya tapi ukurannya sekali lagi kembali kepada yang bersangkutan, dikaitkan dengan penghasilan dan juga dikaitkan dengan keimanan. Bagi sebagian orang ada yang segitu udah cukup. Saya kebetulan punya tetangga termasuk fakir miskin, tapi masya Allah, dan kadang-kadang ya terus terang, kadang-kadang tuh kalau pas waktu luang itu biasa kirim WA, nyampaikan, Set, ada sedekah enggak gitu. Ya alhamdulillah aktif di masjid 5 waktu dan biasa ikut pengajian, tapi termasuk fakir miskin. Memang karena tidak punya pekerjaan tetap, ya juga karena ada beberapa faktor yang menyebabkan yang bersangkutan, ya kalau bisa bilang kerja serabutan ya, tapi yang jelas masuk kategori fakir miskin. Tapi luar biasanya setiap tahun itu selalu berkorban. Karena kesadaran yang luar biasa bahwa dia perlu berkorban. Dan minta itu kalau betul-betul membutuhkan. Dan nggak tiap hari, bisa sebulan sekali minta. Tapi karena kita tahu ini termasuk fakir miskin, kadang-kadang saya nggak perlu nunggu dihubungi dulu baru memberi. Saya langsung kadang-kadang kirim WA, dan kemudian pas kebetulan belum istirahat pas malam itu, sehingga kita bisa berbagi. Dan saya tanya, udah makan belum? Belum. Ya, cuma tadi luar biasanya menjaga kehormatan diri, nggak mau minta-minta. Dan kadang-kadang minta itu berarti kalau memang sangat mendesak.
Sebagai penutup ini, saya bulan lalu itu bersama salah seorang syekh dari Yaman. Di kendaraan itu ketika saya ngantar perjalanan pulang, pas mau pulang itu dibawakan makanan oleh tuan rumah yang kita kunjungi dan makanannya banyak. Lalu saya bilang, ini saya nggak bisa makan semua. Kalau saya ambil sedikit bisa. Ya terus terang jujur kan memang beliau juga keluarga kecil dan anak-anaknya masih kecil. Kalau makan sebanyak itu juga nggak mungkin. Apalagi sudah malam juga. Lalu makanannya juga bukan makanan yang bisa tahan lama. Terus beliau bilang, bawa aja, siapa tahu nanti ada apa yang membutuhkan. Kalimat itu ya, kalimat terakhir itu yang kemudian beliau sampaikan, ternyata alhamdulillah menemukan tempatnya itu. Begitu saya pulang, lalu kemudian saya menyapa tetangga tadi dan saya tanya, sudah makan belum? Belum, ya. Begitu, rumah ya, ini ada yang bisa, ya mudah-mudahan bisa dikonsumsi. Dan ya alhamdulillah ternyata pas pulang itu beliau bukan cuma makan sendiri dan dibagi dengan yang lain. Nah itu contoh bagaimana dalam benak kita juga ada orientasi terhadap orang-orang yang seperti ini, meskipun nanti ada juga yang bentuk penyalurannya dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya gini, saya kalau milih, pasti milih berinfak, kalau memberi makan, milih pada orang yang sholat 5 waktu, apalagi kalau suruh milih yang sholat 5 waktu, kemudian santri, ngapal Quran dari keluarga fakir miskin, dengan yang sholat 5 waktu tapi tidak secara khusus menghafal Quran. Kadang-kadang karena dana yang dimiliki terbatas harus memilih. Sama juga dengan yang sholat dengan yang nggak sholat. Kan pasti milih. Kita milih disalurkan lebih banyak kemana. Orientasinya lebih banyak kemana. Nah itu yang lagi-lagi berkaitan dengan keimanan yang kita miliki. Gitu. Ini mohon maaf jawabannya kalau terlalu panjang, tapi mudah-mudahan bisa menjadi bahan sharing bagi kita semua. Saya rasa cukup bisa ditutup oleh kawan BJS. Ya baik Ustadz Ridwan Hamidi, jazakallah khairan Ustadz atas jawaban dan penyampaian ilmunya. Saya mewakili panitia yang bertugas pada hari ini menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri kajian Ahad pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustadz dan jamaah sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu Panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.